Dan Oke. Ruben kan nggak pernah eh, artinya itu dari awal-awal kan nggak pernah melakukan counter apapun ya, karena kalau misalnya dari awal di counter kan mungkin nggak akan semakin berkembang, nggak akan semakin menjadi-jadi hal-hal yang seharusnya itu tidak disampaikan karena itu adalah satu kebohongan, tapi kan ini kan terus. Nah, sekarang lah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu, meskipun sebagian orang menilainya wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Tapi Seperti hari beberapa ini. kali Bang Ruben kan juga sempat memposting kekasih dari Mbak SW nih gitu kan, dengan mungkin ada sedikit pandangan dia bahwa harusnya nggak kayak gitu. Ya dia mengambil POV dari sosok ayah dong pasti gitu kan. Tapi sebenarnya ada keinginan apa dengan mungkin memposting dari mantan kekasih? Nggak ada keinginan sebenarnya, ya nggak ada keinginan apa-apa. Karena Ruben kan nggak ingin aja anaknya itu dilibatkan dengan hal-hal yang seperti Ada itu. parenting yang berbeda dengan Iya, ketika Bang Ruben iya, Onsu nggak? iya. Kenapa? Parentingnya ada yang berbeda nggak? Mungkin Bang Ruben sempat bilang nggak boleh Yuk gini. ada dong, ya kan Oke. ada. Orang mungkin melihatnya kecil, permen gitu misalnya. Tapi kan atau ya kan begitu ya permen. Tapi kan kita kan nggak pernah jatuh dengan hal besar, tapi kan kita suka jatuh di hal-hal kecil. Ya kita harus bisa menghargai hal-hal kecil, baru kita bisa menghargai hal yang besar. Jadi sesuatu itu kesalahan itu kan dimulai dari hal yang kecil, Oke. betul kan? Betul. Jadi artinya jangan orang berpikir ah cuma permen aja dong loh. Tidak, tapi ada aturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh mereka itu bahwa permen itu tidak boleh gitu loh. Karena bagian di bawah umur permen itu ada zat mungkin zat gula ini semua segala macam yang bisa membuat dia jadi semakin Sugeras lah kalau kata semualah. ibu-ibu. Nah, jadi ada hal-hal yang kemudian itu dicampuri gitu loh. Kan ini kan nggak benar ya. Terus belum lagi adanya suatu statement-statement misalnya rumah ini gua yang bangun dengan almarhum papa. Isiannya aku gitu misalnya. Terus kemudian karena ada statement-statement seperti itu yang nggak pernah kita sanggah, Ruben sanggah, sehingga akhirnya terjadi kesombongan-kesombongan orang-orang yang melakukan live TikTok di tempat itu, termasuk juga mungkin ya dimanfaatkanlah oleh pasangannya si S kan begitu artinya kan dengan iklan-iklan seperti itu. Jadi Ruben hanya mengingatkan gitu loh. Janganlah artinya sebagai tamu seperti tuan rumah, bersikaplah seperti layaknya seorang tamu gitu. Janganlah mengaku-ngaku sesuatu yang bukan properti kita. Dia hanya ngomong seperti itu aja, nggak ada hal-hal yang lain. Sebenarnya kan ini kan sesuatu hal yang normal saja kan begitu. Karena kan itu kan nggak benar gitu ya. Hanya itu aja. Jadi kalau secara pribadi orang bilang cemburu nih. Ya buat apa cemburu gitu loh. Lebih ke nggak ingin bahwa kehadirannya sebagai ayah tuh semakin lama semakin kabur. Sekarang sudah kabur kan. Karena kan artinya kan kalau misalnya anak-anak itu kan begini. Anak itu kalau kita dekatkan dengan siapapun maka dia akan menganggap itulah orang yang terbaik buat dia. Apalagi orang yang kita dekatkan ini nggak pernah kasih larangan. Oh, semua Oh udah bebas. pasti ini dewa nih buat dia nih kan gitu. Oh ini papa terbaik. Wah pasti karena nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Ini kan juga cara-cara yang salah. Harusnya dia boleh didekatkan ke siapapun tapi jangan kurangi Porsi. kedekatan anak ini kepada ayah kandungnya. Tapi ini kan terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya. Kalau Onyo sendiri sekarang berarti sudah stay di Kalau Onyo udah stay di Bang Ruben. Ruben ya. Hubungan Onyo sendiri dengan ibunya, Mbak SW? Menurut saya sih baik-baik aja ya. Artinya kalau menurut ceritanya ya tetap berkomunikasi layaknya seorang anak angkat dengan ibu angkat ya biasa ya. Tapi kalau misalnya di balik itu ada hal lain saya nggak paham. Tapi komunikasi kan kemarin sempat juga Onyo agak sedikit panas ya di sosial media. Ya masalah apa nih panasnya ini? Yang kemarin katanya dari Thailand, itu kan banyak komentar-komentar Ya. Onyo nih. Ya gitu. Ya. Itu apa juga ada kekecewaan dari Onyo dengan yang terjadi di orang tuanya? Sebenarnya sih Onyo ini hanya ingin memberikan satu fakta karena dia melihat bahwa selama ini kan ada informasi yang tidak berimbang, ada penilaian yang tidak berimbang. Yang satu sibuk ingin menampilkan dirinya sebagai orang yang sempurna, yang satu dibikin sebagai orang yang banyak sekali kekurangannya. Oke. Dan Ruben kan nggak pernah artinya itu dari awal-awal kan nggak pernah melakukan counter apapun ya. Karena kalau misalnya dari awal di counter kan mungkin nggak akan semakin berkembang, nggak akan semakin menjadi-jadi hal-hal yang seharusnya itu tidak disampaikan karena itu adalah satu kebohongan, tapi kan ini kan terus. Nah sekarang lah baru momentumnya Ruben menyampaikan hal-hal itu, meskipun sebagian orang menilainya wah ngapain ungkit-ungkit, ngapain ini, ngapain bicara masa lalu, ngapain ini, ngapain itu. Loh, memang
tidak mengenakan ketika suatu fakta yang menyatakan kebenaran itu diungkapkan. Pasti akan menyakitkan bagi orang-orang yang selama ini menutup-nutupi kebenaran itu atau menciptakan satu kebohongan. Tapi kalau misalnya bagi orang yang selama ini tidak pernah melakukan tindakan yang salah, tidak pernah menutupi kebenaran, tidak pernah juga menyampaikan hal yang bohong, ketika kebenaran itu diungkapkan, dia pasti akan bersyukur. Oke. Dia akan bersyukur, akhirnya kebenaran terungkap, kan begitu. Di publik juga seperti itu. Lega mereka, akhirnya kebenaran terungkap. Ruben menyampaikan apa yang selama ini nggak pernah disampaikan, kami lega bahwa ternyata faktanya demikian. Tapi bagi orang yang menutup-nutupi kebenaran, Yang tidak menciptakan sejalan kebohongan, ya. pasti dia akan tersudutkan, dia akan tersinggung dan akhirnya menyakitkan. Timbullah emosi, timbullah amarah, timbullah kata-kata yang bisa kasar, bisa memelas, kan begitu artinya kan, supaya tidak diteruskan pengungkapan fakta-fakta tentang kebenaran itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Oke. Kan nggak mungkin Ruben tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi yang dialaminya. Tapi so far Onyo dengan Mbak SW baik-baik aja ya. Sejauh yang saya walaupun- tahu ya baik-baik saja. Bang, tadi masuk ke poin yang di undang-undang bahwa untuk biaya harus didiskusikan terlebih dahulu. Itu apakah mengunci di biaya atau mungkin lebih luas lagi tentang si anak? Semisal kayak saya dengar ini kan perpindah rumah. Itu kan, sedangkan rumah itu kan, lingkungan rumah itu juga pasti berpengaruh dong terhadap tumbuh kembang anak. Itu apakah ada proses diskusi nggak? Nggak ada. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi itu, janganlah kita karena mendapatkan hak untuk mengasuh anak terus kita mengambil keputusan sendiri apa yang ingin diberikan kepada anak, apa yang dianggap terbaik buat anak, kan tidak boleh. Walaupun kita sudah berpisah dan tidak ada ikatan perkawinan lagi, tapi kan kalau bicara mengenai masalah anak, mau tidak mau kita tetap harus jadi satu tim yang mendiskusikan apa yang terbaik buat anak-anak. Ya, turun. Ini kan dari awal kan tidak pernah ada itu gitu loh. Tapi Oke. kan masyarakat mungkin wah nggak mungkin. Tapi sekarang dari hal yang kecil saja misalnya. Ya saya setuju yang kamu katakan tadi itu, bahwa pemilihan sekolah, Pemilihan rumah, pemilihan ngaruh. rumah, tempat tinggal, lingkungan, ini kan harus dibicarakan. Tapi kan nggak dibicarakan. Dan dia dengan santai aja menunjukkan, saya sudah chat tuh. Setelah kita tahunya dari masyarakat, publik, dia bilang, oh saya udah cek, saya kasih tahu kok gitu. Tapi nggak, masih contreng satu kan. Tapi itu sudah diklarifikasi oleh Ruben, itu nomor yang memang sudah nggak dia pakai kan gitu. Dan ada nomor lain yang masih aktif yang dia juga tahu, anak-anak juga tahu, tapi tidak ke situ. Oh, bentar. Jadi ganti nomor, saya pikir ya karena mungkin nomornya ada problem diganti. Tapi ini menghubungi nomor yang memang sudah tidak aktif. Ya. Padahal tahu ada nomor yang aktif. Ada nomor yang lain. Yang Oh. yang artinya dia hubungi ada nomor yang lain. Tapi dia hanya ke nomor satu itu aja, nggak mencoba ke nomor yang lain tadi itu. Oke. Nah tapi yang penting kan dia sudah WA. Dan dia bisa tunjukkan, ini loh tuh dia contreng satu bukan salah gue.